Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita masuk pada puasa yang ke-13 nih, Bapak Ibu leres mboten? Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan subuh pada kali hari ini kita sudah berjumpa pada pertemuan yang ketiga, dan kemarin mengingat kembali tema tentang kepemimpinan perempuan dan juga kepemimpinan, ya, bahwa kepemimpinan itu bisa dipertukarkan, bisa laki-laki ataupun perempuan. Masih dengan ayat yang sama, yakni surat An-Nisa ayat 34. Berikut saya bacakan dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wassalihatu qanitatu hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafu nusyuzahunna wafidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman kabira, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mensusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami tambahkan tema pada surat An-Nisa ayat 34 ini tentang nuzuz. Kalau kemarin tentang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa ar-rijal dan An-Nisa itu makna konotasi yang bisa sebenarnya adalah makna maskulinitas dan feminitas, bahwa makna feminitas dan feminitas itu bisa dipertukarkan, ya, yang kuat dan yang lemah lembut. Laki-laki bisa lemah lembut, perempuan juga bisa kuat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya jalan-jalan ke pasar Beringharjo misalnya, itu bisa sakit nikali, bisa melihat bahwa banyak ibu-ibu buruh gendong yang kuat gendong barang dari bawah sampai ke atas. Nah, itu juga kuat, perempuan juga bisa kuat. Atau kalau bapak ibu ada yang jalan-jalan ke Magelang atau di Gunung Merapi gitu ya, di lereng Gunung Merapi, banyak perempuan-perempuan pencari batu, perempuan-perempuan pencari pasir, mereka juga kuat gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa perempuan pun juga kuat. Tapi juga ada bapak-bapak laki-laki yang lemah gitu ya, tidak bisa untuk mengangkat batu atau tidak bisa benerin genteng, itu juga ada gitu. Nah, di sini bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam sifatnya domestik dan publik itu bisa dipertukarkan. Tapi kalau dalam hal kodrati reproduksi itu tidak bisa dipertukarkan. Misalnya yang kodrati ini yang dimaksud nuzuz di sini dalam artian bahwa perempuan yang menolak takdir, dia tidak mau melayani suaminya, tidak mau misalnya hamil, melahirkan, menyusui, itulah yang namanya takdir. Tapi kalau yang namanya peran-peran domestik dan publik bisa dipertukarkan. Laki-laki pun juga bisa isah-isah, mencuci pakaian, kemudian juga bisa bersih-bersih rumah. Nah, dan ketika istrinya misalnya mengandung atau melahirkan, suaminya juga harus bisa menggantikan peran-peran itu, tidak hanya perempuan. Ada satu ketika saya melakukan penelitian, perempuannya sampai pendarahan karena habis melahirkan, suaminya pokoknya tetap pasrah bongkoan. Jadi perempuan bisa hidup double burden. Double burden itu ya ini, dia juga habis melahirkan proses reproduksi, dia juga harus bekerja domestik. Jarak dari rumah sampai sungai itu jauh, jadi harus bolak-balik jalan ke sungai, akhirnya pendarahan dan akhirnya meninggal. Itu ada yang salah satu hasil penelitian saya menemukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah, nuzuz itu adalah merupakan sikap membangkang ketika ketaatan atau kedurhakaan seseorang terhadap seseorang, yakni seorang istri atau suami terhadap suami atau istri, dikarenakan tidak melakukan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, khususnya dalam hubungan suami istri, ya, hubungan
pernikahan suami istri. Nusyuz dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga sehingga keharmonisan serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah hilang begitu saja karena terjadinya nusyuz. Nah, jenis-jenis nusyuz yakni tadi sudah kami sebutkan ya, bahwa suami atau istri tidak mau melakukan hubungan suami istri dalam konteks hubungan pernikahan. Perempuan tidak menerima kodratnya, yakni tadi ya, peran sebagai reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui. Nah, ini tidak menerima kodratnya sebagai itu. Nah, kemudian peran yang bisa dipeturkan tadi sudah saya sampaikan, mencari nafkah, mengasuh anak. Mengasuh anak itu juga bukan menjadi tanggung jawab perempuan. Oh, benar perempuan yang mengandung, benar perempuan yang melahirkan, tapi yang membuat siapa? Yang membuat adalah laki-laki dan perempuan. Di awal pertemuan pertama dulu ya sudah saya sampaikan tentang penciptaan manusia. Kalau tidak ada bapak dan tidak ada ibu, tidak mungkin jadilah janin, tidak mungkin jadilah manusia kecil. Karena walaupun terbuat dari tanah, tapi tidak bisa tanah dikepel-kepel ya. Awal kemarin kami sampaikan misalnya ya salabim jadi manusia, itu tidak mungkin. Harus ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru jadi manusia. Dan disitulah maka peran itu yang tidak bisa dipertukarkan antara sperma dan sel telur. Kemudian pekerjaan domestik, pekerjaan publik, perempuan bisa kuat ya, tadi sudah saya sebutkan, buruh gendong, buruh pasir, buruh batu. Perempuan Papua misalnya ya, saya beberapa kali yang melihat di Instagram, perempuan-perempuan di Papua itu bawa barang-barang hasil taninya, hasil nelayannya itu lewat kepalanya. Jadi ada tasnya panjang, talinya panjang, itu bawanya dengan kepalanya, bukan tangan tapi dicantolkannya itu di kepala gitu. Dan mereka kuat-kuat gitu ya, jalannya padahal jauh. Nah, kemudian ketika kita merujuk apakah ini ajaran dari Rasulullah, nah kita coba tengok kembali Rasulullah bagaimana dulu. Awal ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, usianya lebih muda Rasulullah. Siti Khadijah sudah 40-an, Rasulullah masih 25-an. Nah, di situ Siti Khadijah yang mencari nafkah, berdagang, sedangkan Rasulullah concern dalam berdakwah. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa perempuan juga bisa mencari nafkah. Kemudian Rasulullah pun juga bisa menjahit pakaiannya, bisa mencuci piring, bisa dan yang lain-lainnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, di sini ya batasan nusyuz. Muhammadiyah berpendapat bahwa batasan dalam hukuman istri ketika nusyuz harus sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ya ini disampaikan dari hasil beberapa penelitian oleh beberapa peneliti di Muhammadiyah bahwa tahapannya adalah ketika pertama tidak mau melakukan. Jadi peristiwa surat An-Nisa ayat 34 adalah peristiwa ketika seorang istri sahabat Rasulullah itu menolak ketika diajak untuk berhubungan seksual oleh suaminya, untuk berhubungan suami istri gitu ya. Dia menolak karena lebih memilih taat kepada Allah gitu. Dia lebih memilih untuk beribadah, terus tidak mau melayani suaminya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan seperti itu, bahwa ketika istri menolak untuk melakukan hubungan, nah ini berarti sudah melakukan nusyuz. Maka apa yang harus dilampaui, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, dinasihati. Apabila dinasihati masih belum bisa, belum manut, ya pisahkanlah tempat tidurnya. Apabila belum nurut lagi, dinasihati, kemudian pukullah. Nah, ini ada kata-kata fadribuhunna, pukullah. Nah, pukullah di sini Rasulullah menganjurkan bukan kemudian memukul dengan kayu, kemudian dengan misalnya tongkat, dengan misalnya sabuk atau dengan apa. Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan. Memukul di sini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan tisu atau dengan kain yang sangat-sangat lembut. Jadi ya ibaratnya hanya seperti begitu lembut sekali. Karena perbuatan kekerasan sangat dibenci oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian ada hadis dari Rasulullah bahwa an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rafqa wa yu'ti 'ala rafqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun dan menyukai sikap lembut. Dia memberikan kepada
pada sikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan juga sikap-sikap lainnya. Nah, hadis ini juga menguatkan surat Ali Imran ayat 159 tadi, bahwa Rasulullah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan kasar atau melakukan kekerasan. Nah, kalau sekarang mungkin banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ya, ketika istri tidak taat kepada suami, ketika suami tidak taat kepada istri. Kadang yang melakukan kekerasan pun tidak hanya suami ya, perempuan pun juga ada yang melakukan kekerasan. Kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, berselingkuh. Kemudian yang selingkuh tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga ada yang selingkuh. Nah, ini juga merupakan kekerasan. Nah, kekerasan ini tidak disukai oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah orang sudah membohongi pasangannya, kemudian timbullah kekerasan-kekerasan untuk membela dirinya. Maka terjadilah pemukulan, terjadilah yang lain-lainnya, yang akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Dan dari situ kemudian menimbulkan kedepannya akhirnya perceraian, dan perceraian itulah yang disukai oleh syaitan. Maka na'udzubillahi min dzalik, semoga kita semua terhindar dari hal yang demikian itu, dan kita dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mewujudkan keluarga yang gampang menimbulkan kekerasan. Maka dari situ, maka salinglah menasihati antara suami dan istri, saling terbuka, saling ya misalnya ada capek, misalnya istri sedang capek pulang kerja, jangan kemudian dipaksa untuk melakukan hal yang pekerjaan yang tidak mungkin harus dilakukan, bisa dilakukan oleh istri. Mungkin pagi ini demikian saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah untuk besok 2 hari lagi ada beberapa materi, yakni bisa tentang sunat perempuan, tentang KB, tentang pernikahan anak, dan tentang stunting. Demikian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.